Jika sobat terpusat pecinta ikan hias, pasti tidak asing dengan ikan koi yang identik dengan coraknya yang beragam. Ikan koi juga terkenal sebagai ikan hias yang mahal harganya karena keunikan coraknya dan simbol yang melekat pada ikan ini. Itulah sebabnya sobat perlu mengetahui cara merawat ikan koi yang benar jika memutuskan untuk memelihara ikan hias ini. Ikan koi dapat mempercantik halaman rumah sekaligus memberi suasana yang lebih segar jika sobat memilih membuat kolam. Sebelum memutuskan untuk memelihara ikan hias ini, sobat perlu mengenal dan mengetahui cara merawat ikan koi yang benar agar bisa memeliharanya lebih sehat dan lama. Mengenal ikan koi sebagai ikan hias. Ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias yang kian banyak digemari orang untuk dipelihara karena keunikan coraknya, yakni yang paling terkenal adalah perpaduan warna merah, hitam, dan juga perak. Ikan hias ini juga terkenal karena harganya yang fantastis dan koi berasal dari negara Jepang yang memiliki simbol keberuntungan, persahabatan, dan cinta. Ikan koi memiliki perjalanan sejarah di negara asalnya sampai akhirnya sekarang terkenal dengan ikan hias yang mahal. Ikan koi ternyata pertama kali dibawa ke negara Jepang oleh pedagang China sekitar abad ke-17 yang belum memiliki corak warna seindah sekarang. Sebelumnya jenis ikan koi ini dianggap sebagai ikan yang bisa dimakan, sampai akhirnya sekitar tahun 1980-an petani Jepang banyak yang membawanya ke kolam rumah untuk fungsi estetika. Yang dimulai sekitar tahun 1804 sampai 1829, yakni ikan koi berwarna merah putih mulai populer yang disebut juga dengan nama kohaku. Pada tahun 1915, ikan koi mulai menyebar di seluruh dunia dengan bentuk dan corak warna-warninya yang unik. Ikan koi masuk pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1991 saat Kaisar Akihito membawa ikan ini sebagai cindera mata untuk Presiden Soeharto saat itu. Sampai akhirnya saat ini ikan koi terkenal dengan ikan hias yang mahal untuk dipelihara. Ikan koi ini memiliki banyak arti dalam bahasa Jepang, yakni nishiki yang artinya berwarna-warni dan goi yang artinya ikan mas. Sampai akhirnya ikan koi sekarang memiliki arti cinta dan persahabatan. Karakteristik ikan koi sama halnya dengan jenis ikan hias lainnya, ikan koi juga memiliki karakteristik tersendiri yakni termasuk dalam keluarga ikan mas yang disebut Cyprinidae. Ikan koi memiliki ciri fisik dengan perawakan tubuh yang memanjang seperti torpedo. Ikan koi juga memiliki lapisan epidermis yang licin untuk melindungi tubuhnya dari serangan parasit. Bahkan banyak orang percaya bahwa warna sisik ikan koi menentukan berapa usianya. Ikan koi juga memiliki indera perasa pada bagian urat sarafnya di bawah sisik. Sistem inilah yang membuat ikan koi merasakan dan menyerap sel warna sehingga tubuhnya bisa bercorak unik. Sedangkan indera pendengaran ikan koi adalah mendeteksi getaran suara melalui bagian tengah kepala sampai ekornya. Ikan hias ini bisa bertahan hidup di iklim sedang dan banyak hidup di perairan air tawar bersuhu 8-30 derajat Celcius. Itulah sebabnya ikan koi cenderung akan bisa bertahan hidup hampir di daerah manapun. Namun mereka tetap sangat sensitif pada perubahan lingkungan yang ekstrim. Jadi sobat terpusat perlu memperhatikan karakteristik cara merawat ikan koi ini saat pertama kali membeli untuk dimasukkan ke dalam kolam yang baru. Sobat bisa mengamati dari bagian tubuh ikan koi jika muncul lapisan warna putih itu artinya suhu air tidak cocok untuk mereka. 10 cara memelihara ikan koi yang benar untuk pemula, sangat mudah dan anti gagal. Cara 1, pilih kolam ikan koi yang tepat. Cara merawat ikan koi yang pertama adalah menyiapkan kolamnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa ikan koi memiliki tempat yang nyaman untuk tinggal. Sobat bisa menggunakan jenis material apapun untuk membuatnya yang kira-kira ke dalamnya minimal 50 cm. Sobat lebih baik membuat sampai 1 meter agar dapat menampung air sampai 1100 liter. Untuk lebar kolam, sobat bisa mengkreasikan sesuai keinginan dan kebutuhan dengan catatan ikan koi tetap memiliki ruang gerak yang cukup. Jadi koi tersebut dapat bertahan hidup lebih lama dan memiliki kualitas hidup yang baik. Perlu sobat ketahui, meskipun hanya ikan hias, namun ikan koi dapat tumbuh semakin besar, berbeda dengan ikan hias yang ukurannya kecil. Itulah sebabnya akuarium saja tidak cukup untuk hidup ikan koi, maka sobat perlu menyediakan kolam sebagai tempat tumbuh kembangnya yang lebih optimal. Cara 2. Cara merawat ikan koi menggunakan air bersih untuk mengisi kolam. Jika sobat sudah menyiapkan kolamnya, maka saatnya mengisi dengan air yang bersih sebelum memasukkan ikannya.
Sobat bisa diamkan air bersih tersebut selama 2-3 hari sebelum memasukkan ikan koi ke dalamnya agar menghilangkan bau semen atau cat yang masih tersisa di dalam kolam. Setelah itu ganti dengan air bersih yang baru untuk menghindari ikan koi mati akibat senyawa kimia yang bisa saja masih menempel di permukaan kolam. Sobat bisa uji coba dengan meletakkan ikan koi kecil untuk memeriksa kondisi kolam, apakah sudah cocok atau belum. Cara 3. Belilah bibit ikan koi yang sehat. Jika sobat ingin memelihara ikan koi yang bagus dan sehat, maka jangan tergoda dengan bibit ikan koi yang murah. Kualitas bibit yang sehat adalah kunci dalam cara merawat ikan koi yang benar karena akan berpengaruh pada tumbuh ikan koi nantinya. Biasanya ikan koi yang sehat hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyesuaikan dengan kolam baru. Sebaliknya, kualitas bibit yang rendah justru akan membuat sobat lebih ribet dalam mengurusnya, bahkan akan mudah mati. Jadi belilah bibit ikan koi yang sehat dan berkualitas baik meskipun harus mengeluarkan uang yang lebih. Cara 4. Karantina ikan sebelum meletakkannya di kolam. Setelah sobat sudah membeli bibit ikan koi yang berkualitas maka perlu mengkarantinanya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kolam. Cara mengkarantinanya adalah meletakkan ikan koi ke dalam ember atau wadah besar. Sobat bisa membatasi jumlah ikan dalam satu wadah agar ikan koi baru tersebut tidak stres. Proses karantina ini perlu dilakukan pada ikan koi karena bertujuan agar tidak kaget saat pertama kali dipindahkan dari tempat sebelumnya karena hampir menyerupai material ember dan kolam ikan tersebut. Sobat bisa mengkarantina ikan koi di dalam ember selama 2-3 hari. Kemudian bisa perlahan dimasukkan ke dalam kolam yang airnya sudah bersih. Cara 5. Lengkapi kolam dengan tanaman air. Sobat perlu memberi kolam ikan koi dengan tanaman air agar lebih menyerupai habitat aslinya. Tanaman air tersebut dapat memberi sumber nutrisi bagi tumbuh kembang ikan koi lebih optimal. Tanaman air yang bisa sobat gunakan contohnya adalah tanaman alga atau teratai dan duckweed. Tanaman alga rupanya dapat menyuplai oksigen tambahan pada air sehingga membuat kolam menjadi lebih sehat untuk ikan koi. Selain baik untuk ikan koi, tanaman air ini juga akan menambah keindahan atau estetika kolam ikan sobat. Cara 6. Memasang filter air. Memasang filter air di dalam kolam tidak kalah pentingnya untuk melakukan cara merawat ikan koi yang tepat. Filter air sangat berpengaruh pada kualitas air di dalam kolam sebagai habitat ikan koi. Alat ini akan menyaring kotoran-kotoran yang halus sekalipun dan mengurangi racun amania dari sisa proses pencernaan ikan yang dapat mengotori kolam. Filter air akan menjaga kebersihan air di dalam kolam dan memberi kualitas yang baik untuk ikan koi. Ikan koi memiliki karakter yang tidak menyukai air kotor atau keruh, sangat berbeda dengan jenis ikan lele. Menggunakan filter air dapat sangat membantu sobat untuk menjaga kebersihan airnya. Cara 7. Berilah makanan pelet yang berkualitas. Makanan pelet menjadi hal penting bagi setiap perawatan ikan hias, termasuk memberi makan ikan koi. Sobat perlu memberi dengan pelet berkualitas yang mengandung protein tinggi untuk memenuhi kebutuhan asupan ikan koi. Pelet yang berkualitas adalah mengandung protein lebih dari 30% dan ada kandungan lemah kurang lebih 5%. Sebelum memberi makan pelet tersebut kepada ikan koi, sobat bisa rendam terlebih dulu selama 30-60 detik agar lebih mudah dimakan oleh koi. Sobat bisa memberi makan ikan koi 2 kali sehari, yakni pada saat pagi dan sore hari dengan jumlah komposisi yang tidak berlebihan. Selain pelet khusus ikan, sobat juga bisa memberi makan ikan koi dengan cacing rambut, jentik nyamuk, dan kutu air. Cara 8. Jangan memberi makan terlalu sering. Perlu sobat ketahui bahwa saluran pencernaan ikan koi termasuk pendek, sehingga mereka tidak dapat mencerna makanan dengan banyak dan cepat. Sobat perlu memberinya makanan dalam jumlah sedikit dalam jangka waktu tertentu agar mencegahnya kelebihan makanan. Jumlah makanan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan amonia di dalam kolam. Untuk patokan, sobat bisa perhatikan ukuran kolam berukuran 1,5 meter persegi yang berisi populasi ikan koi maksimal maka bisa memberinya makanan 100 gram per harinya. Sobat bisa mengatur pemberiannya setiap 2 kali sehari, yakni diberikan saat pagi dan sore hari. Cara 9. Berilah nutrisi tambahan. Selain perlu memberi makanan secara rutin dan tidak perlu terlalu banyak, sobat juga perlu memberinya nutrisi tambahan untuk tumbuh kembang ikan koi agar lebih optimal dan bisa bertahan hidup lebih lama. Sobat bisa memberi nutrisi tambahan setiap 2 minggu sekali, seperti memberi kacang polong, wortel, maupun selada. Memberi ikan koi nutrisi juga menjadi upaya yang bisa sobat lakukan untuk menjaga kesehatan ikan koi yang bisa saja kekurangan nutrisi sehingga tubuhnya tidak kebal dengan penyakit.
Koi ikan hias bisa terserang penyakit contohnya karena bakteri atau daya tahan tubuhnya yang kurang baik untuk bertahan hidup di sekitar lingkungannya. Jadi sobat juga bisa memeriksa kesehatan ikan koi sekaligus melengkapi nutrisi tambahannya selain makanan pokoknya. Cara 10. Pantau temperatur kolam dengan teratur. Cara merawat ikan koi yang tidak kalah penting adalah menjaga temperatur kolam agar tetap sesuai dan cocok dengan ikan koi tersebut. Temperatur air di dalam kolam dapat sangat berpengaruh terhadap perkembangan ikan koi. Sobat bisa memantau temperatur suhu air kolam kira-kira 24-26 derajat Celcius setiap harinya sehingga memastikan air kolam tetap segar. Ikan koi biasanya akan lebih optimal pertumbuhannya jika berada di dalam air yang segar sehingga membuatnya lebih sehat dan terhindar dari penyakit yang dapat membuatnya berumur pendek. Temperatur suhu air kolam ini juga akan berpengaruh pada pemberian makanan atau peletnya setiap hari. Jadi sobat terpusat perlu memperhatikannya dan usahakan selalu menjaga suhunya. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana cara merawat ikan koi yang benar agar tetap bertahan hidup lebih lama. Tidak sulit bukan? Jika sobat terpusat memang suka memelihara ikan hias, pasti cara merawat ikan koi akan dilakukan dengan menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Selain itu harga ikan hias ini juga tergolong fantastis jadi sobat harus benar-benar merawatnya dengan benar.